Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, kalau dilihat dari kalender Hijriah, yaitu malam Senin 22 Jumadis Tsani 1446 Hijriah. Kalau dihitung dari tanggal miladiah, yaitu 22 Desember malam Ahad. Kalau Hijriah malam Senin, kalau miladiah Ahad malam, 22 Desember 2024. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah di Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asili, Pondok Pesantren Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan, Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia, serta kita semua yang berada di masjid yang penuh mubarak ini. Sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Sebelumnya mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, pada malam ini kita akan kaji tentang surah Al-Baqarah ayat 34, ya, tafsir Al-Jalalain. Dibuka Al-Qur'annya, kita baca dulu sama-sama, baru saya jelaskan tajwidnya. Kemudian setelah itu kita baca kosakatanya, lalu mufradatnya, kemudian tafsirnya. Baik, ikuti saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam
Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Illa iblis aba wastakbar. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, pertama saya akan jelaskan tajwidnya, yaitu ada di sini disebut mad tabi'i. Ya, mad tabi'i itu panjang yang biasa. Ya, panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Antara lain kulna. Ya, itu ada fathah ketemu alif. Kemudian yang usjudu, dhamma ketemu waw sukun. Nah, kemudian iblis, ya, iblis itu kasrah bertemu dengan ya sukun. Ya, itu semua adalah mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Ya, 2 harakat itu 2 ketukan, ya, seperti detik. Atau 1 alif, ya, 1 alif. Kemudian yang kedua, kalau ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, itu disebut mad wajib muttasil. Nah, ini contohnya lil malaikah, ya. Di situ ada mad tabi'i, ya, la, kemudian ketemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, maka membacanya itu 5 harakat, ya, 5 harakat, 5 ketukan, atau 2,5 alif, atau 2,5 panjang mad tabi'i. Jadi mad itu panjang, wajib itu harus, ya, jadi harus dipanjangkan. Muttasil itu bersambung, ya, bersambung dalam satu kata antara mad dengan hamzah. Jadi kalau kita baca lil malaikah, jadi kira-kira dihitung itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu panjangnya kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila ada mad tabi'i berhadapan dengan hamzah, ya, di lain perkataan, ya, kebalikannya, ya. Kalau tadi wajib, nah, sekarang jaiz, tapi ada perbedaannya munfasil dengan muttasil, ya. Kalau ini mad jaiz munfasil, mad yang panjang boleh dan tidak bersambung atau berpisah. Contohnya illa iblis, ya. Jadi ini boleh dibaca 2 harakat atau lebih dari 2 harakat seperti mad wajib muttasil, karena di situ disebut jaiz. Jadi boleh dibaca lil malaikah atau lil malaikah. Kemudian yang keempat, mad tabi'i sesudahnya ada wakaf, ya. Jadi ini 3 ada mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, kemudian mad arid lisukun. Nah, mad arid lisukun itu artinya panjang, arid itu tiba-tiba, lisukun artinya berbaris sukun atau mati. Nah, maksudnya tiba-tiba di sini wakaf, lalu dibaca sukun, ya, kalau dia berhenti, ya. Nah, ini disebut mad arid lisukun. Nah, itu cara membacanya ada 3 macam. Pertama dibaca panjang sampai 3 alif atau 6 harakat, 6 ketukan. Nah, ini yang lebih utama. Umpamanya minal kafirin,
kafirin. Ya. Ini kemudian yang kedua sedang, yaitu 2 alif atau 4 harakat atau 2 kalimat tabi'i. Ya. Jadi panjangnya sedang. Ya. Kemudian yang ketiga pendek, ya. Yaitu 1 alif atau 2 harakat seperti mat tabi'i. Minal kafirin. Ya, biasa. Baik, itu tajwidnya ya. Sekarang kita sama-sama membaca kosakatanya ya. Jadi saya dulu baru kalian ikuti ya. Wa idz qulna, dan ketika kami firmankan. Ya, wa idz, dan ketika qulna kami firmankan. Lil malaikati, kepada para malaikat. Usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, ia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, kemudian di sini nahwunya ya, wa iz. Wa iz itu wawunya itu harfu ataf ya, ataf. Mabniun alal fathah. Di harfu ataf itu kata bantu untuk menyambung ya, menyambung. Kemudian is itu di sini dijelaskan maf'ulun bi. Jadi ada Quran khusus i'rab ya, per kata itu sudah ada sekarang, bisa dibeli di online. Kemudian wa idz qulna. Nah, jadi qulna ini fi'lun madin dari kata qala ya, qala fi'lun madin. Kemudian mabniun ala sukun alitisalihi bidomir, jadi dia bertemu dengan domir. Domirnya itu na ya, domir muttasil ya, mabniun alal sukun, karena alif itu berbaris sukun ya, walaupun tidak ada barisnya. Kemudian domirnya itu baris ya, baris itu jelas nampak. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in ya, fa'il qulna. Kemudian lil malaikah, jadi ada lamnya itu harfu jarrin ya, harfu jarrin. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata bantu atau kata tugas ya, kata bantu. Artinya nanti dibantu baru ada maknanya dengan disambung kepada kata yang lain atau tugasnya membantu. Kemudian malaika sesudah lamnya itu disebut ismun majrur ya, isim majrur. Jadi setelah lam itu berbaris kasrah. Kemudian usjudu. Ya, usjudu itu filun amrin. Ya, kata kerja perintah. Sujudlah. Ya, itu ada wawunya. Itu adalah wawul jamaah. Ya, domir. Domir muttasil. Mabnun ala sukun. Usjudu. Kemudian li Adam, nah, ada lamnya dengan Adam. Ya, ini sama harfu jarrin dan isim majrur. Fasajadu, nah, itu juga fa-nya itu dengan waw sama harfu ataf. Kemudian sajadu itu fi'lun madin ya. Kemudian ketemu dengan waw. Nah, waw. Jadi mabniun ala sukun. Mabniun itu artinya tidak berubah-ubah barisnya.
kebalikannya mu'rab. Ya, mu'rab itu berubah sesuai dengan kedudukannya. Jadi wawunya itu domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi dia sebagai fa'il wawunya itu, yaitu subjek, pelaku. Kemudian illa harfu istinaf, ya, itu kata bantu pengecualian, kecuali. Mabniun ala sukun fi mahalli la mahalla lahu minal i'rab. Jadi tidak ada tempat dalam i'rab. Kemudian iblis, ya, mustasna, yang dikecualikan, mansubun bil fathah. Kemudian aba, itu fi'lun madin mabniun alal alif wa fa'iluhu dhamirun mustatir jawazan taqdiruhu huwa yarji'u ila iblis. Jadi fa'ilnya ini kata ganti yang tersembunyi, tidak nampak, tapi kembali kepada iblis. Ya, jadi yang aba itu adalah iblis. Wastakbara, ya, itu istakbara juga filun madin, ya, mabniun alal fathah. Ya, dan di sini fa'ilnya juga adalah iblis, ya, mustatir, tidak disebutkan. Kemudian kana, nah itu juga harfu naqis, ya, harfu fi'lun madin naqis, ya, fi'lun madin naqis. Ya, kemudian kana fi'lun madin naqis mabniun alal fathah wa ismuhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa yarji'u ila iblis. Kemudian minal kafilin, ya, min itu harfu jarrin mabniun alal fathah litisalihi bil alif. Al kafilin ismul majrur bil ya li'annahu min asma'il khamsah. Wasibhul jumlah minal jar wal majrur fi mahalli nasbin khabaru kana. Ya, baik, sekarang kita jelaskan di sini tafsir Al-Jalalain. Nah, tafsir Al-Jalalain itu dari ayat ke bahasa Arab, ya, tafsirnya. Pertama waw, ya, waw itu artinya dan, ya, dan. Kemudian maksudnya di situ, wawnya di situ uzkur, ya, kalau di sini uzkur, ingatlah. Jadi yang disuruh ingat di sini adalah Nabi Muhammad. Ketahuilah, ingatlah, camkanlah, ya, itu maksudnya. Wa izkulna, iz itu artinya ketika, ya, ketika kulna kami, ya, kami berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naknya ini Allah, kami. Jadi itu nak tidak harus tunggal, ya, karena nak itu biasanya dua atau lebih, kami, ya. Tetapi boleh tunggal seperti Allah, itu artinya kemuliaan, ya, kemuliaan artinya Allah ini mulia. Jadi kalau dia mengatakan kami, bukan berarti Tuhan itu dua atau banyak lebih, tapi menandakan bahwa Tuhan itu mulia, ya, seperti kalau raja mengatakan atau presiden mengatakan kami Presiden Republik Indonesia, itu menandakan kemuliaan. Wa qulna lil malaikah, alil malaikati, ini kepada malaikat. Jadi Allah berkata kepada malaikat. Malaikat itu jamak, banyak, ya. Kalau satu malakun, ya, kedua malakani, banyak malaikah, ya. Dan malaikah ini para malaikat, ya. Usjudu, sujudlah kalian. Makanya di situ ada wawunya, wawu jamaah, banyak. Usjudu itu artinya wawu itu menandakan banyak laki-laki, ya. Kalau perempuan usjudna, jadi ini berarti laki-laki, ya. Li Adam, ya, kepada Adam. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam.
Ya, di sini yang dimaksud dalam tafsir Al-Jalalain sujudu tahiyah bil inhina. Ya, maksudnya sujud sebagai penghormatan dan dengan cara membungkukkan badan. Ya, jadi ini bukan penghambaan ya, karena ada dikira seperti iblis, wah masa saya mau sujud kepada Adam, saya berarti menghambakan diri. Bukan menghambakan diri, tapi penghormatan. Ya, penghormatan dengan tunduk sedikit. Ya, seperti orang Jepang itu kalau menghormati yang lebih terhormat, dia tunduk sedikit. Ya, bukan sujud. Sujud seperti mencium kaki. Ya, mencium telapak kaki. Ya, ini seperti penghambaan, tapi bukan seperti itu. Ya, yang dimaksud di sini sujud tahiyah, penghormatan, menghormati orang yang lebih tua, yang lebih terhormat, yang lebih tinggi jabatannya. Jadi kalau kamu menghormati kepada kakak kelasmu karena lebih tinggi kelasnya, ya, menghormati kepada guru, ya, dengan menundukkan diri seperti cium tangan, ya, itu berarti menghormati orang yang kita cium tangannya, seperti orang tua kita, guru kita, kakak kita, dan seterusnya. Ya. Kemudian fasajadu illa iblis. Ya, maka mereka pun sujud. Jadi yang sujud ini adalah para malaikat, ya, kecuali iblis. Ya, kecuali iblis. Siapa itu iblis? Di sini dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain, huwa abul jin kana bainal malaikat. Jadi dia itu nenek moyangnya jin. Ya, kalau manusia nenek moyangnya Adam. Ya, jadi ada nenek moyangnya jin. Itu jin makhluk halus, tidak nampak, jadi lain alamnya, dia di alam gaib. Sama dengan malaikat, dia juga makhluk halus, cuma bedanya kalau jin itu diciptakan dari api, kemudian kalau malaikat dari cahaya, ya. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Nah, ini sebenarnya iblis ini gabung dengan malaikat, tapi tidak mau sujud, ya. Ya, jadi itu yang dimaksud iblis. Ya, iblis itu kalau artinya dilaknat, ya, karena tidak mau sujud. Padahal disuruh sujud itu artinya ketaatan, ya, bukan disuruh menghambakan pada Adam, disuruh seperti mengabdi, menghambakan diri seperti manusia kepada Allah, tidak, ya, tapi hanya penghormatan. Aba, nah itu aba artinya enggan, ya, enggan. Seperti di dalam hadis dikatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, nah pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Aba, enggan, tidak mau. Ya, aba. Jadi aba itu enggan, imtana anis sujud, tidak mau sujud. Ngapain saya sujud? Ya, karena dia merasa lebih terhormat, ya, dari Adam, ya, karena Adam lebih di belakang diciptakan, ya. Iblis lebih dulu diciptakan, ya, masa yang lebih dulu diciptakan mau sujud kepada yang di belakang diciptakan? Ya, ini tidak boleh seperti itu. Saya merasa terhina, padahal bukan maksudnya itu Allah. Maksudnya Allah kamu taat pada perintah Allah saja, seperti malaikat. Malaikat itu taat. Jadi kalau kamu disuruh sama gurumu, sama kakak kelasmu, ya kamu harus taat. Nah, tidak boleh membantah, ya. Guru, kakak kelas, ya, termasuk orang tua, ya,
dan pembinamu yang ada di pesantren. Ya, hormati mereka, taati apa kata mereka selama perintahnya itu benar, baik. Kecuali kalau perintahnya tidak baik atau bertentangan dengan agama, itu tidak boleh kita taat. Karena ada hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat ya kepada makhluk kalau itu kemaksiatan. Jadi kalau ada kakakmu menyuruh maksiat, jangan taati. Kalau kakakmu menyuruh ibadah yang baik-baik, ya taati. Ya. Tapi cara membantai yang tidak baik itu secara terhormat, ya, secara sopan, secara santun dan sebagainya. Jadi aba di sini imtana anis sujud, tidak mau sujud. Jadi kalau ada manusia tidak mau sujud, tidak mau beribadah, tidak mau taat kepada Allah, itu sama dengan iblis, ya. Jadi jangan sampai begitu. Wastakbara. Nah, istakbara itu sombong, takabur, merasa hebat, ya. Sombong itu dua sifat yang harus dijauhi. Pertama, merasa lebih dari yang lain. Padahal kita semua ini sama, tidak ada bedanya di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia mungkin ada perbedaan, ya. Mungkin dari beda harta, beda jabatan, beda ketampanan dan lain sebagainya. Ya, mungkin ada perbedaan, tapi kalau di hadapan Allah tidak ada perbedaan. Semuanya sama kecuali takwanya, ya. Makanya di dalam ayat dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, ya. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu yang paling taat kepada Allah, yang paling menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan sungguh-sungguh, ya. Takwa itu artinya takut siksa Allah nanti di akhirat, sehingga dia harus taat dan patuh. Nah, itu yang kedua adalah tidak mau taat. Nah, jadi pertama merasa sombong, merasa di atas, merasa lebih. Ya, tidak boleh kita merasa lebih, karena di atas langit masih ada langit. Ya, orang yang pintar masih ada yang lebih pintar. Ya, kullu syai'in maziyah, ya, lahu maziyah. Setiap sesuatu pasti ada kelebihan. Ya. Makanya di dalam pepatah Arab dikatakan la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kamu menghina sesuatu, karena setiap sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Ya, seperti singa itu merasa raja hutan. Kemudian tikus itu merasa di bawah singa. Ya, apa tonjak kamu tikus, tidak ada apa-apamu, satu kali saya injak sudah mati. Jadi jangan kau macam-macam sama saya ini raja hutan. Nah, tidak boleh. Nah, pada suatu saat ini singa ditangkap oleh pemburu dengan jala, sehingga dia tidak bisa keluar. Maka datanglah itu tikus dengan mau kamu saya lepaskan, ya silakan. Sehingga dia gigit sedikit-sedikit, akhirnya lepas. Maka tikus itu mengatakan la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kamu menghina selainmu, karena setiap sesuatu itu pasti punya kelebihan. Jadi itu, ya. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa kita ini lebih pintar. Itu sombong. Seperti sombong itu ada sombong dengan kekuasaan seperti Firaun, sehingga dia merasa Tuhan, ya. Mau disembah seperti Tuhan. Ada takabur, sombong karena harta, ya, seperti Qarun. Qarun itu hartanya itu
seperti gudangnya saja itu dipikul oleh 2 unta, ya, kuncinya saja, kunci gudangnya, karena saking banyaknya hartanya itu, tetapi dia sombong. Innama utitu ala ilmin indi, innama utitu, dalam ayat itu bahwa saya ini harta banyak karena kepintaranku, karena ilmuku, karena usahaku. Dia tidak sandarkan kekayaan itu kepada Allah, padahal kekayaan itu dari Allah. Maka ditenggelamkanlah Qarun dengan hartanya. Maka sampai sekarang kalau ada harta yang sangat banyak di dalam tanah yang terkubur, disebutlah harta Qarun. Ada juga sombong dalam kepandaian, kepintaran, ya, seperti Haman, ya. Ini semua terjadi pada masa Fir'aun. Ya, Haman ini tokohnya Fir'aun, ya, dia adalah penasehatnya. Jadi ini Fir'aun mengatakan kepada Haman, ya, buatkan saya tangga menuju langit, saya mau lihat Tuhannya itu Musa. Itulah kesombongan, ya. Takabbara, ya, wastakbara itu artinya menyombongkan diri. Takabbara anhu wa qala ana khairun minhu, ya, dengan mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam, karena merasa dia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah, ya. Dia merasa api lebih mulia daripada api, ya, daripada tanah, ya, api lebih mulia daripada tanah menurut iblis. Tapi tidak bisa kita katakan seperti itu, karena bisa saja kebalikan, ya. Mungkin api lebih mulia dari satu sisi, tapi mungkin juga tanah lebih mulia dari satu sisi. Walaupun tanah itu diinjak-injak, tetapi bisa memberi keuntungan berupa tumbuh-tumbuhan, bisa memberi kehidupan, ya, bisa memberi tempat tinggal. Tapi kalau api bisa memberi bahaya. Kalau dia makin besar, itu makin berbahaya, karena bisa membakar. Jadi tidak mesti api lebih mulia daripada tanah. Bisa saja kebalikannya, tanah lebih mulia daripada api. Jadi ini tidak benar, ya, menurut kita manusia. Tapi menurut iblis mungkin benar, tapi tidak boleh dibenarkan, ya. Wa kana minal kafirin. Maka masuklah dia dan iblis termasuk golongan yang kafir. Ya, jadi kalau ada orang sombong seperti iblis, merasa lebih, merasa di atas, merasa lebih hebat, lalu tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir. Orang kafir itu artinya tertutup, ya, kafarat. Ya, kafir itu dalam bahasa Inggris juga tertutup, ya. Artinya tertutup, tidak mau menerima Islam, tidak mau beriman, ya, tidak mau beriman. Jadi selain orang Islam itu kafir. Karena kenapa tidak mau menerima Islam, tidak mau beriman, tidak mau taat, ya. Dia menuhankan selain Allah, walaupun dia menuhankan Allah tapi menuhankan selain Allah. Ini namanya kafir, ya, tidak boleh dalam ilmu Allah. Jadi Allah itu yang cap orang kafir, ya. Kalau orang kafir itu khatamallahu ala qulubihim, ya, Allah menutup hati mereka. Jadi hati mereka ini tertutup, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima keimanan, keislaman, kebaikan. Itu namanya kafir, tertutup. Tapi bisa saja terbuka, ya, kalau mendapat petunjuk dari Allah lalu sadar, ya. Itu lebih baik orang kafir itu dicap kafir daripada non muslim. Kenapa? Karena muslim itu selamat
Kalau non muslim tidak selamat. Ya, tidak selamat itu berarti masuk neraka. Kalau muslim selamat, ya tidak masuk neraka, masuk surga. Maka kalau kafir, itu masih bisa ada kemungkinan terbuka hatinya untuk selamat. Ya, jadi ini fi ilmillah, dalam ilmu Allah. Maka mari kita merasa sederajat pada semua level dan di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah tidak boleh kita merasa lebih dari yang lain, ya. Ya, seperti padi makin tinggi makin menunduk. Ya, itu ilmu kalau banyak, kullama zadani ilmun zadani jahlun, ya, fil fahmi kata orang Arab. Setiap bertambah ilmuku, bertambah pula kebodohanku dalam ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu semakin dicari, semakin luas ilmu itu untuk didapatkan. Makanya Allah katakan dalam ayat, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kamu itu diberi ilmu sedikit sekali, tidak ada apa-apanya, ya. Bandingkan ilmu Allah. Nah, itu ilmu Allah. Kalau kita jadikan tinta ini, laut jadikan tinta, kemudian pohon-pohon dijadikan pena untuk mencatat ilmu Allah, itu habis itu air laut. Walaupun ditambah lagi, ya, seperti laut. Nah, ilmu Allah tidak akan habis-habisnya. Itulah ilmu Allah. Kalau ilmu kita ada batasnya. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh merasa hebat, merasa lebih, ya. Di atas langit masih ada langit. Jadi jangan seperti iblis, karena kesombongan itu akhirnya tidak mau taat. Ya, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan bisa apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, ya. Mari kita baca doa sebelum menutup pengajian ini. Ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa dhihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.